Birul Waliden, Bincang Inspirasi dan Literasi Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Birul Waliden, podcastnya Perpustakaan Unisula. Kali ini bersama saya Zaki yang akan membawakan jalannya acara untuk 30 menit ke depan. Telah hadir juga di studio kami dua orang narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sapa kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, seorang dosen senior di FH Unisula. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Beliau juga Ketua Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Puskap Fakultas Hukum Unisula. Kemudian yang kedua adalah narasumber kami, yaitu seorang pembedah buku, Bapak Dr. Haji Junadi SPN, seorang advokat senior sekaligus Ketua Pusat Laboratorium dan Mediasi FH Unisula. Beliau juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Pradi Jateng yang juga merupakan dosen di FH Unisula. Selamat datang Bapak di studio kami. Selamat datang. Iya, selamat. Ya, pada acara kali ini kita akan membedah salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Taufik SHMH. Buku ini berjudul Menjadi Advokat Profesional Teori Praktis bagi Pemula. Saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai buku ini, yaitu buku ini adalah sebagai buku panduan yang cocok dijadikan sebagai panduan praktis bagi teman-teman advokat junior, bahkan calon advokat yang ingin menjadi advokat profesional. Tidak hanya teori praktisnya, tetapi juga implementasi di lapangannya. Tidak hanya mengenai pembahasan mengenai kode etik, tetapi juga komunikasi efektif di lapangan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita serahkan inti acara ini kepada Bapak Jun selaku pembedah buku dan Bapak Muhammad Taufik selaku penulis bukunya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yaki. Saya diberi kesempatan selaku pembedah buku pada acara pada pagi hari ini. Dan ini sahabat saya yang sudah lama sekali, ini Pak Dr. Taufik, yang sekaligus juga teman sejabat di Fakultas Hukum Unisula. Bukunya sangat menarik sekali, yaitu tentang menjadi advokat profesional teori praktis bagi pemula. Ini saya sudah membacanya, bukunya bisa dibawa kemana-mana karena saking kecilnya, sehingga ini menarik ya untuk dimiliki pada advokat-advokat pemula atau advokat junior ya. Namun perlu saya selaku pembedah menanyakan kepada penulis buku ini, yaitu rekan sejawat saya, Mas Taufik ya, Mas Dr. Taufik, yaitu sampai sejauh mana ya buku yang saudara tulis ini atau yang saudara ciptakan ini relevan dengan kinerja advokat ya yang existing pada saat ini itu diperlukan ya untuk mereka yang ingin menjadi advokat atau sudah menjadi advokat tapi pemula. Jadi sampai sejauh mana buku ini relevan dengan kondisi advokat saat ini. Silakan Mas Taufik. Ya, terima kasih juga buat Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Mas Yaki, dan juga rekan saya Pak Junaidi ya. Ini kalau kita berdua ketemu panggilnya bukan begini, manggilnya Le ya, panggilnya itu betapa dekatnya, betapa akrabnya. Dan kami berdua memang punya long experience ya. Jadi kami berdua sudah lebih dari 32 tahun ya, barangkali Bang Jun lebih dari saya begitu. Nah, tadi ada satu pertanyaan menarik, apa yang bisa menjadi bekal buat advokat pemula ketika mendapatkan buku ini? Saya akan menjawabnya sesuai dengan bab-bab yang ada ya. Jadi ada 6 bab begitu. Yang pertama tentu bicara bahwa advokat
gambaran advokat di masa saya dan Bang Jun ini terjun itu berbeda dengan sekarang. Dulu kita tidak mengenal ITE, informasi transaksi elektronik, dulu kita tidak mengenal media online ya. Nah sekarang tentu kita harus belajar itu. Oleh karenanya untuk menjadi profesional di pengantar awal kita sebutkan di sini untuk bisa menjadi mega lawyers itu dimulai bukan sekedar bagaimana kita bisa mendaftarkan perkara membuat gugatan, tapi lebih dari itu bekal yang pertama itu kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran hukum. Jadi advokat ketika advokat membuat gugatan, ketika advokat melapor pidana ya atau mendaftarkan merek mau tidak mau dia harus memiliki referensi tentang aturan hukum ini dari mana, karena dalam 1 tahun itu lahir 2000 peraturan, artinya dari undang-undang sampai kemudian peraturan menteri itu lebih kurang sekitar 2000. Nah tentu tidak hafal. Nah oleh karenanya melalui buku ini tentu saya sangat menganjurkan ketika membaca buku yang bagus itu, saya beritahu rumusnya, bukunya kumel karena sering dibaca. Yang kedua bukunya banyak tekuannya atau banyak coretannya. Kalau buku masih bersih, tidak ada coretannya, tidak ada tekuannya, saya berani menjamin buku itu menjadi pajangan di rumah-rumah ya. Nah, jadi kembali pertanyaan itu, yang menarik itu Bang Jun ada di sini. Ya. Misalnya kita bagaimana kita mengelola sebuah firma modern. Kita mengenalkan juga tadi tentang penelusuran hukum. Kita mengenal juga tentang problematika hukum dan diajari juga hal dasar di dalam penyidikan itu dibedakan antara undangan sama panggilan misalnya. Ya. Kemudian kita juga diajari tentang legal opinion begitu, Bang Ya. Jun. Ya. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan Mas Taufik ya Saya tentang boleh setelah minum dulu? Boleh, Bro. Oke. apa yang disampaikan Mas Taufik ini ternyata bisa memberikan semangat ya kepada advokat-advokat muda untuk lebih memperdalam lagi ya. Ya. Kaitannya dengan profesi advokat ini. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa profesi advokat itu tidak hanya sekedar ngurusin perkara cerai saja ya Pak. Betul, tidak hanya di pengadilan. Iya, tapi sangat luas. Sangat luas. Jadi kalau kita explore gitu, mau kita gali, pekerjaannya luar biasa banyaknya Ya, ya. Jadi sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh generasi-generasi muda ya untuk Ya. kalau memang ingin jadi advokat, Betul. maka belajarlah dengan baik gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya sekedar urusan di polisi atau urusan-urusan di pengadilan, tetapi ada yang bisa dikerjakan yang lain. Nah, di dalam judul buku yang Mas Taufik tulis ini kan advokat profesional. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, apa yang disebut dengan advokat yang profesional itu. Ya, oke. Jadi saya menjawab pertanyaan Bang Junaidi, kebetulan beliau ini kan punya long experience ya. Jadi saya sepakat tadi, advokat itu bukan hanya datang ke pengadilan, bukan hanya ke kantor polisi, karena ada juga advokat itu yang non litigasi. Dan ini uangnya banyak non litigasi. Atau advokat yang mengurusi sengketa merek, uangnya juga banyak. Yang orang tahu kan advokat itu mengurusi cerai, kalau orang ditangkap karena melakukan kejahatan apa dan sebagainya, atau korupsi misalnya, bukan itu. Nah, bagaimana menjadi advokat profesional? Yang pertama sekali dia harus memiliki 3 hal itu modal seorang advokat profesional. Satu, dia harus cerdas dulu. Tadi saya bilang peraturan itu banyak. Kalau dia tidak cerdas, dia tidak akan menjadi advokat profesional. Pengertian cerdas itu tadi, dia memahami perkara yang dia tangani itu apa ya. Jadi advokat yang profesional itu dia tidak boleh mengatakan saya tidak bisa dan saya tidak tahu. Saya bisa dan saya tahu. Maka dia harus menelusuri semua aturan. Kemudian yang kedua, supaya menjadi profesional dia memiliki integritas atau bahasa agamanya adalah jujur. Dan yang ketiga, dia memiliki nyali pemberani. Kalau dia cerdas juga, intelek juga tidak, jujur tidak, kemudian dia tidak memiliki keberanian, hanya 2 yang dia lakukan nanti. Dia mungkin menjadi ATM, Bang Jun ya. ATM kalau berurusan dengan polisi, bayarnya sekian. Berurusan dengan pengadilan, bayarnya sekian. Nah, padahal tidak gitu loh. Nah, oleh karenanya, bekal profesional yang dimiliki itu
dia harus mengerti segala hal. Nah, pesan saya, kalau mau jadi profesional, banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah menulis, sedikit bertanya, tapi praktek. Nah, itu selalu satu bekalnya. Nah, bagaimana gambaran profesionalnya, Bang Jun? Saya menasihati kepada kalian yang mau jadi advokat profesional atau advokat yang bonafide, nasihat saya, satu, jangan sekali-kali berkantor itu di rumah atau berkantor dengan numpang di ada toko besi, toko apa, roti ditempeli, karena itu tidak profesional. Orang mencerminkan bagaimana saya mau berinteraksi, saya mau menyampaikan problem saya. Kalau mau duduk saja saya problem, kan begitu. Ya. Karena advokat ada hal-hal yang dirahasiakan, Pak Jun, gitu. Ya. Jadi itu kira-kira itu, Bang Jun. Ya. Nah, menarik apa yang ditulis ya, kembali kepada buku ini ya. Buku ini sebetulnya kalau saya membaca ya dari apa yang Mas Taufik uraikan dalam buku ini, nampaknya yang perlu saya tanyakan adalah sebetulnya buku ini ditujukan kepada siapa? Oke, satu pertanyaan menarik. Terus terang, ini kegamangan saya. Kalau dulu zaman Bang Jun dengan saya jadi advokat itu organisasi advokat nggak banyak. Artinya jumlah advokat juga tidak banyak, berarti ladang atau mata pencahariannya masih sangat luas. Ya. Nah, kalau sekarang kan terbatas. Organisasi advokat itu setidaknya ada sekitar 100-an begitu ya. Nah, sementara kalau ladangnya sama, maka akan ada upaya-upaya yang bagaimana memaksa saya jabat pekerjaan. Nah, itulah yang saya ajarkan di dalam buku ini. Satu, kalian harus paham bagaimana mencari peluang-peluang di dunia profesi, bahwa advokat itu boleh rivalitas, tetapi advokat itu tidak boleh saling menjatuhkan. Yang ingin saya bangun di dalam buku ini, kenapa saya mengatakan bagi advokat pemula, advokat profesional, teori praktis bagi pemula, karena banyak organisasi. Bahkan satu ketika, ini bukan anekdot, tapi ini true story. Datang di satu pengadilan tipikor itu, Bang Jun, ya, ada seorang advokat itu menangani perkara tipikor itu kan namanya tindak pidana korupsi. Tapi surat kuasanya itu dipermalukan oleh majelis hakim. Karena apa? Karena bunyinya kuasa disertai dengan hak retensi, kuasa menjual, balik nama. Ini kan saya yakin ini copy paste. Dia copy paste dari internet, kebetulan yang di copy paste ini bukan soal korupsi. Padahal kan tadi Bang Jun bilang ada merek, ada kurator. Nah, nampaknya dia mungkin yang dia itu copy itu dari kurator. Yeah. Nah, jadi seperti ini Bang Jun. Maka di sini kami sampaikan suatu ketika advokat itu harus ngerti bahan prestasi. Bahkan menulisnya pun ada yang salah, Bang Jun. Jangan lupa ada bahan prestasi kan sebenarnya cuma bahan prestasi WAN. Dia tulis pakai bahasa Inggris. Ono prestasi. Karena seolah-olah bahan prestasi itu satu, beda artinya. Orang Belanda akan ketawa kalau baca bahan prestasi kok tulisannya ono prestasi. Nah, seperti ini Bang Jun. Yeah. Kenapa saya tidak menyalahkan? Karena standar advokat itu tidak sama. Ya, mohon maaf kami berdua ini peradi, ya. Dulu awal-awal sama-sama ketua peradi di cabang masing-masing, beliau di Jogja. Di Semarang. Beliau di Semarang, saya di Solo. Jadi ada standarnya sebelum jadi advokat itu ikut namanya pendidikan khusus profesi advokat. Ya, kemudian dia ikut namanya UPA, ujian profesi advokat. Nanti, nah ini bekal ini sangat cocok bagi organisasi apapun. Nah, celakanya tanpa mengurangi rasa hormat saya atau menyinggung siapapun, ada organisasi advokat itu disumpah dulu, baru ikut pendidikan khusus profesi advokat. Nah, ini yang berbahaya. Jadi itu Bang Jun. Ya. Kegamangan saya, kegelisahan saya, kenapa ada orang menyandang advokat sudah pakai jas, pakai baju, nulis bahan prestasi aja, ono prestasi. Bikin kuasa di tipikor, kuasa menjual, balik nama, hak retensi, ya, dan sebagainya yang sesuatu yang bahaya itu. Yeah. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi buku ini memang sangat diperlukan ya sebetulnya untuk mereka-mereka atau teman-teman atau adik-adik kita yang ingin menjadi advokat yang profesional. Jadi advokat itu adalah profesi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa
dilakukan dengan sembarangan, tetapi memang harus diniati dengan tulus ikhlas, dengan cara yang panggilan jiwa. Dan itu kalau bahasa agamanya itu merupakan bagian daripada ibadah. Saya selalu menyampaikan di dalam perkuliahan maupun di dalam pendidikan khusus profesi advokat yang saya berkesempatan untuk mengajar, bahwa kalian untuk menjadi advokat itu bagian daripada ibadah, karena disitulah profesi atau pekerjaan ini dilakukan, dan kita akan mendapatkan pahala kalau kita menjalankannya dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas. Tapi kalau niatnya sudah jahat, ya tentu saja bukan pahala yang diperoleh, tetapi adalah mendapatkan dosa. Nah, itu kita harus bisa lakukan hal-hal seperti itu. Jadi Mas Taufik, apa yang sudah saudara buat ini, saya kira sesuatu yang sangat menarik ya, dan ini perlu perlu ditingkatkan lagi. Mungkin saya boleh mengomentari ya. Boleh. Jadi perlu ditambahkan ya bahwa jumlah organisasi profesi advokat atau jumlah OA ya, organisasi advokat di Indonesia saat ini kan luar biasa banyak. Ya. Tadi Pak Taufik sudah bilang bahwa kita sama-sama dari Peradi ya, yang dipimpin oleh Prof. Oto Hasibuan SH. Jadi itulah yang menjadi kegalauan mungkin kita bersama bahwa ternyata OA yang lain itu begitu mudahnya menelorkan atau menghasilkan advokat dengan mudah tanpa melalui seleksi yang rigid ya, yang tadi dicontohkan Mas Taufik, belum lulus dia sudah sumpah dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat merisaukan. Jadi saya kira kalau kita mau menjadi advokat yang profesional ya tentu saja harus diniati dengan tadi pinter dan jujur. Dan satu lagi menurut Pak Taufik adalah berani. Itu ya Pak Taufik ya. Kan itu pengalaman empiris saya. Nah, saya menambahkan sedikit begini. Jadi di samping kegalauan, kan kita berdua ini seorang akademisi ya. Nah, selalu berproses, artinya advokat itu ke depan itu harus ada yang namanya career development, pengembangan karir. Makanya nanti sesuai dengan masukan tadi, ke depan tentu saya akan membuat buku yang berikutnya tentang advokat profesional ini, barangkali seri 2. Misalkan ada pendidikan khusus, misalkan tentang bagaimana kita menjadi pengacara yang bisa mendaftarkan merek, bisa sengketa merek, bagaimana advokat itu bisa bersengketa di bidang sengketa pajak. Jadi atau kita kemudian juga bekerja di bidang kurator dan pengurus, atau pekerjaan-pekerjaan lain, misalkan mendaftarkan paten dan merek. Nah, ini sebuah cakrawala yang harus dibuka ya, Pak Jun. Nah, di bagian sesi terakhir kita juga misalkan kita menyebutkan tentang pentingnya advokat ini menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris ya, karena banyak kontrak-kontrak itu yang harus dilakukan harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemarin kami baru tahu ketika ada narasumber kita, diskusi seminar kita yang menghadirkan akademisi dari Malaysia, itu tetangga kita yang notabene bahasanya juga seperti kita, Upin Ipin ya, tetapi pada faktanya ternyata di sana kontrak itu bahasa Inggris. Ketika saya tanya how make to the contract, and our country contract make two language, one in Indonesia and other in English. Ternyata mereka only English, mereka tidak mengadopsi, tidak mengaccept bahasa Melayu. Nah, ini bagusnya Indonesia kontrak itu masih menggunakan dua bahasa. Misalkan ada orang asing, kita misalkan Bang Jun ini mendatangkan merek roti dari internasional, beliau masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ke depan itu memang harus ada career development. Begitu Bang Jun. Baik, terima kasih Mas Taufik penjelasannya. Jadi saya selaku pembedah ini sudah bisa memberikan masukan dan juga memberikan support kepada Mas Taufik, karena tadi beliau
akan menindaklanjuti ya. Ya. Masukan-masukan Bang Jun saya terima. Istilahnya kalau tadi apa development Iya, karir development. career development, Iya. tapi kalau saya menyebut sustainable career. Ya, karir berkelanjutan. Ya. Ya, saya kira itu Mas Yaki. ya. Baik, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik ya. Ini jadi memberikan wawasan baru bagi kita, terutama di Fakultas Hukum ini kan banyak Ya. mahasiswa yang merintis karir ya. Dari Betul. dia berpendidikan di S1, kemudian nanti ada S2 dan S3. Mungkin buku Pak Taufik ini bisa dijadikan pegangan ya Pak, pegangan Ya. untuk calon advokat. Betul. Calon advokat atau mungkin advokat yang junior, mereka ingin mengembangkan karirnya menjadi Betul. seorang profesional Ya. gitu. Mungkin ada ini juga tadi saya lupa membacakan ya Pak. Ternyata Oke. Pak Taufik ini tadi bisa bercerita di luar negeri karena Ya. pengalamannya ini sangat banyak. Beliau pernah mendapat beasiswa corporate governance Ya. dari METI Tokyo Jepang tahun Ya. 2008. 2008 ya. Kemudian juga pernah mengambil short course environmental law di Beijing dan Shanghai tahun 2009. Betul. Kemudian pertemuan advokat Asia Tenggara di Kuching, Sarawak, Malaysia tahun 2010. Ya. Dan ada perkara kecelakaan lalu lintas di Hat Yai, Thailand 2019. Selatan ya. Nah, karena pengalamannya yang begitu begitu banyak sampai di luar negeri ini, Ya. ini menurut saya sangat pantas beliau bisa menelurkan buku untuk advokat pemula ini karena saking banyaknya pengalamannya. Jadi mungkin nanti juga bisa berkolaborasi dengan Pak Jun membuat buku lanjutan dan seterusnya gitu Pak. Memang saya berkolaborasi dengan beliau itu bukan hanya dalam hal ini. Perkara pun kita berkolaborasi karena kebetulan perkaranya melibatkan orang asing. Kalau tidak salah perusahaan Amerika ya Bang Jun ya. Jadi saya menggandeng sama beliau. Jadi memang advokat itu harus rukun. Itu pesan kami. Kalau advokat berantem tiap ada masalah melaporkan advokat yang satu, kalian nggak dapat duit. Nah, tanya sama Bang Jun itu. Ini buat calon sarjana hukum, alumni Unisula, advokat kita di daerah ya Bang Jun ya. 1 jam itu dibayar $150 loh. Iya, kita menangani perkara orang asing itu bayarannya bukan bulanan, bukan mingguan, per jam. Jadi dan pekerjaannya ya Bang Junnya enak. Misalkan Bang Jun kenapa saya merekrut? Karena walaupun kontrak itu yang menerima saya, tapi Bang Jun tinggalnya di Semarang dan itu urusan internasional di Semarang, imigrasi, kemudian bea cukai. Beliau yang dampingi aja. Jadi dampingi ke bea cukai 1 jam itu tinggal ngitung, 2 jam tinggal ngitung. Jadi begitu. Jadi jangan berpikir kalau uang besar itu hanya di Jakarta. Coba Bang Jun lengkapi mungkin cerita ini biar jadi menarik. Jadi ini support kepada teman-teman ya atau adik-adik yang jadi advokat ya. Jadi sekali lagi kita harus bisa mengeksplor ilmu yang kita miliki. Jadi memang fondasi menjadi advokat itu harus punya ilmu. Ya, ilmu itu diperoleh di bangku kuliah. Ya, tentu saja di S1 itu sebagai asas, sebagai dasar, sebagai fondamen itu harus kuat. Kemudian kalau ada waktu kuliah lagi di S2 atau lanjut sampai S3. Ya, tadi Pak Taufik sudah menceritakan pengalaman ya, ini sebetulnya dapur kita ini. Tapi diceritain nggak apa-apa. Jadi memang kita harus pinter ya untuk bisa mengeksplorasi, bisa mengembangkan, bisa membedah lah ya apa yang ada di seputaran kita. Jadi kalau kita diam, kita pasif, memang kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi advokat itu harus kreatif, dalam arti harus ada aktivitas ya, aktivitas pergaulan dengan relasi dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan itu semua memang harus dibangun hubungan relasi ini. Saya dengan Pak Taufik membangun relasi udah cukup lama ya, puluhan tahun. Sehingga ketika ada perkaranya yang memberikan order itu dari Jakarta. Ya ditujukan ke Pak Taufik, kemudian
lokasi yang kejadiannya ada di Semarang, Pak Taufik akhirnya menggandeng kami. Ya itu bagian daripada bagaimana hubungan kita dengan teman-teman, relasi itu sesama penting. rekan sejawat. Ya, jadi pentingnya jadi advokat itu banyak relasinya itu. Ya, jadi bukan banyak musuhnya. Oh, iya. Kalau musuh itu satu itu terlalu banyak. Jadi, kalau teman itu 1000 itu kurang katanya. Masih sangat sedikit. Ya, itu saya kira. Kita dengar organisasi advokat kan ada ratusan. Iya, itulah yang menyedihkan. Iya, Artinya betul. itu yang menjadikan kadang-kadang kita itu tidak dipandang sebagai seorang profesional karena organisasinya terlalu banyak. Tetapi harusnya kembali lagi lah ya, karena prinsip daripada organisasi kita adalah single bar tadi. Ya, single bar hanya satu. Ya memang undang-undangnya memang satu single bar itu. Ya. Nggih, Baik, Taufik. terima kasih Pak Jun, Pak Ya. Taufik. Ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Ini pasti nanti kita akan adakan di perpustakaan Pak Bu. Oke. Karena referensinya ini sangat mengena. Ya. Bapak-bapak sekalian kan sudah praktisi ya langsung, dan ini advokat yang nggak main-main, ini sudah punya nama semua. Jadi Ini Pak Taufik ini kebetulan sekarang ini lagi nangani perkara yang luar biasa. oh ya, kita sudah tahu Pak, sudah masuk lebih nasional juga. Oke, jadi ini benar-benar kemasan yang sangat berharga ya buat mahasiswa kita. Sudah praktisi advokat yang sudah profesional, mengajar juga di Fakultas Hukum Unsula. Jadinya langsung ditularkan ke mahasiswanya. Betul. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, saya meminta closing statement dari Pak Taufik selaku penulis buku. Nanti mungkin Pak Jun boleh menambahkan sedikit. Mas Taufik. Closing statement saya singkat aja. Kalau ingin menjadi orang maju, jangan berpikir kita ini sudah pintar. Berpikirlah kita ini selalu ketinggalan. Kalau kita berpikir pintar, kita akan merasa tidak perlu siapa-siapa. Tapi ketika kita berpikir kita ini ketinggalan, maka kita selalu mengejar. Jadi seorang advokat profesional, dia selalu melengkapi dirinya bahwa dia merasa tertinggal, maka dia harus mengejar. Mengejar pengetahuan, mengejar ilmu baru, ya, mengejar hukum baru gitu. Dan mengejar reputasi yang baik. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Jun kalau mau menambahkan. Saya hanya memberikan pesan kepada adik-adik saya atau teman-teman ya yang ingin jadi advokat, maka kuasailah ilmu hukum dan ilmu yang lainnya, karena di dalam menjalankan profesi ini tidak hanya hukum ansih yang diperlukan, tetapi juga ilmu yang lainnya ya, itu harus dikuasai benar. Ya, jadi seperti yang disinyalir Pak Taufik tadi, bahwa jadi advokat hanya bisa menjadi peramu atau menjadi makelar dan sebagainya, itu bukanlah impian daripada advokat yang profesional. Advokat profesional yaitu orang yang betul-betul pinter, cerdas, ya, dan jujur. Serta tambahan Pak Taufik adalah pemberani. Nah, itu semua harus diawali atau harus dimiliki sejak awal, harus dibangun sejak awal. Jadi tidak bisa tiba-tiba aku pengen jadi advokat daripada tidak dapat pekerjaan, itu nggak bisa. Jadi harus niatannya itu sudah jadi awal. Dan jadi advokat itu merupakan ladang untuk mendapatkan pahala. Ya, jadi matinya orang itu kita nggak tahu, matinya seseorang, tetapi kita harus persiapkan. Sehingga ketika menjalankan profesi dengan baik, maka kesempatan untuk mendapatkan pahala itu akan berpeluang banyak. Ya. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Jun, Pak Taufik atas waktunya. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah bisa mendalami ya apa yang ada di dalam buku ini. Jadi ini salah satu buku yang memang wajib dimiliki oleh kalau di kita ini masih ada jurusan hukum, jadi wajib dimiliki oleh mahasiswa S1 hukum. Nanti di perpustakaan juga ada buku-buku semacam ini tidak hanya buku hukum, tapi banyak koleksi yang tersedia di perpustakaan sesuai jurusan yang ada di Unisula.
Selain itu, selain buku fisik seperti ini, perpustakaan juga memiliki langganan elektronik book atau e-book yang kita langgan, dan elektronik journal yang sudah kita langgan, yang bisa Civitas Akademik akses di website perpustakaan kita di library.unisula.ac.id. Selain koleksi, kita juga memiliki beberapa layanan lain, layanan tambahan di perpustakaan, seperti layanan terjemahan, layanan cek plagiasi, dan layanan antar buku yang bisa diakses juga di website perpustakaan atau melalui kontak perpustakaan yang aktif saat jam kerja di 089 828 461 61. Baik, tidak terasa nih Pak Jun, Pak Taufik, 30 menit sudah berlalu. Ini kayaknya tadi dapat tambahan Pak, lebih dari 30 menit. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman ini malah nambah ilmu bagi kita. Saatnya kita pamit undur diri, semoga apa yang disampaikan mendapat wawasan. Amin. Oke, minum dulu. Minum dulu, Mas. Ya, silakan. Yaki. Semoga apa yang disampaikan mendapat wawasan buat teman-teman, khususnya Civitas Akademik Unisula maupun penikmat YouTube di luar sana. Baik, akhir kata, saya Zaki dan kedua narasumber kita, Pak Jun dan Pak Taufik, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.